Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tenet Terus. Hari ini saya akan membahas tentang Ibu Fei, yang membahas tentang bahwa ibu ini sedang hamil, Bapak Ibu. Sedang hamil 8 bulan, berarti tinggal ber1 bulan lagi, Bapak Ibu, biar melahirkan. Ya. Jadi saya di sini untuk meluruskan yang menyimpang, Bapak Ibu, supaya followernya ini bisa sadar, Bapak Ibu, ya, bahwa harus bisa membedakan nubuatan, ya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan dulu pembicaraan ibu itu, apa yang dibicarakan, supaya saudara bisa tahu nanti, ya. Nanti oh nggak ada itu ya kan. Jadi kita dengarkan dulu lah, ya. Pembesaran satu naik satu pembesaran, ya, rahimnya membesar, ya, tetapi semuanya bagus. Hasil pemeriksaan tidak ada kanker, tidak ada miom, semuanya sangat bersih. Jadi semua pemeriksaan secara medis bagi dunia manusia sudah bersih. Jadi untuk itu kedepannya waktu dunia nyata mempelai akan benar-benar hamil, karena sudah memeriksa rahimnya sudah membesar, mulai mempersiapkan untuk bayi akan datang di dalam rahim mempelai kami ini. Jadi untuk itu mempelai kami ini akan membeli rumah untuk dipakai sebagai ketenangan dirinya, untuk menyendiri, untuk mempersiapkan menyambut datangnya bayi-bayi ilahi. Bayi ilahi itu adalah bayi laki-laki, yang dihitung, yang ditulis adalah bayi laki-laki. Jadi laki-laki, bayi perempuan itu hanyalah bonus, hanyalah permintaan mempelai, dan kami kabulkan nanti pada waktu dunia. Haleluya. Sudah dengar saudaraku yang dibicarakan Ibu Fei? Jadi ibu itu sedang hamil, Bapak Ibu. Jadi sekalipun ibu ini berbicara seperti itu, Bapak Ibu, saya lihat komentarnya yang baik-baik, Bapak Ibu. Nggak ada yang sepertinya kok gitu ya kan, nggak ada gitu. Jadi aduh, gimana ya, saya bilang, kok bisa tertutup sih mata hati para followernya gitu loh, ya kan. Saya mendengar ini, Bapak Ibu, aduh Tuhan, kasihanilah dia, ya kan. Sebelum ke Alkitab, saya akan bincang-bincang dulu, Bapak Ibu, ya. Kenapa saya membahas Ibu Fei ini? Karena saya pun berpengalaman, Bapak Ibu, baik di alam roh nyata dan di alam roh, di alam mimpi, Bapak Ibu. Jadi saya itu sudah pernah berpengalaman, bukan nggak pernah, tapi pernah, Bapak Ibu. Karena saya pernah, saya bisa mengomentari supaya saudara bisa mengetahui, Bapak Ibu, siapakah di jalan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi saudara harus bisa membandingkan, Bapak Ibu, ya. Jadi tugas saya di sini kasih saudara yang membandingkan. Terserah saudara mau percaya kepada saya, silakan. Mau tidak, silakan, ya kan. It's never mind, ya kan. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara bersekutu dengan roh-roh jahat, ya, bisa hamil, Bapak Ibu, dan bisa mendapatkan baby, dan bisa mendapatkan suami, Bapak Ibu, ya. Karena kalau saudara bersekutu dengan mereka, Bapak Ibu, roh-roh jahat ini bisa memanipulasi, Bapak Ibu. Dia bisa
kalau saudara cewek, dia bisa menjadi cowok yang ganteng sangat supaya saudara jatuh cinta, terjebak. Tapi kalau saudara seorang lelaki, dia si Roro Jahat ini bisa memanipulasi jadi dia jadi cowok. Seperti ada di YouTube, ada itu Bapak Ibu, saudara cari. Ya, Mbak siapa namanya? Pernah juga saya bahas Bapak Ibu itu, Bapak Ibu. Mbaknya pernah juga saya bahas. Dia memiliki anak 2 Bapak Ibu. Dia memiliki anak 2 dan suami Bapak Ibu, dan tak terlihat Bapak Ibu ya. Mbak Yu, saudara ingat enggak si Mbak Yu? Ya, dia kan meramal sehingga dia ramalannya terjadi sehingga dia terkenal lah Bapak Ibu. Jadi Mbak Yu ini memiliki suami Bapak Ibu adalah buaya putih Bapak Ibu. Jadi kalau manusia biasa nggak bisa melihat dia Bapak Ibu. Dan kalau saudara memiliki pengetahuan atau hikmah dari Tuhan, atau memang saudara berpengalaman dengan Roro Jahat atau ilmu putih, ilmu hitam, saudara bisa melihat Bapak Ibu suami ibu ini. Ya, karena kalau saudara sudah bersekutu dengan Roro Jahat, mata hati saudara sudah tertutup, sudah dibutakan, sehingga saudara bisa nikah. Jadi saudara jangan heran kalau ada di YouTube, di TV itu nikah dengan boneka, nikah dengan buaya putih, nikah dengan ya Roro Kidul, nikah dengan Pantai Selatan, everything lah ya kan. Karena kalau saudara bersekutu Bapak Ibu, kalau saudara di luar Yesus Kristus, ya kawin roh bisa. Bayangkanlah Bapak Ibu, kawin roh. Bang Mongol tahu nih dengan Pak Daud Tony ya. Jadi bisa hamil Bapak Ibu. Ya, saudara Ibu Fei lah yang tahu ini ya kan. Nanti katanya mana buktinya ya kan. Ibu Fei lah yang tahu siapa Ibu Fei jumpai. Tetapi percayalah saudara, kalau dari ilahi, dari Allah yang benar, dari surga, tidak akan ada Bapak Ibu firman yang baru Bapak Ibu. Kalau Ibu Fei sedang mengandung benih-benih ilahi, pasti Ibu Fei timnya akan membuat Alkitab baru Bapak Ibu. Kenapa saya bilang pasti akan membuat Alkitab baru Bapak Ibu? Karena Ibu Fei berkata bahwa dia sedang menghamil benih-benih ilahi, anak-anak Allah. Jadi perlu ada Alkitab baru Bapak Ibu, supaya orang-orang atau jemaatnya bisa melihat silsilah. Ya kan, nggak mungkin nggak ada silsilahnya kan. Yesus saja ada silsilahnya. Bagaimana dengan Ibu Fei? Ya kan, nanti punya anak lahirkan, kalau nggak ada Alkitabnya, dari mana orang tahu nanti silsilahnya ya kan. Jadi perlu Bapak Ibu atau Ibu Fei membuat suatu Alkitab ya. Jadi Ibu Fei lah yang mengetahui. Saya nggak perlu Ibu menjelaskan dia di sini ya, nggak perlu. Kalau Ibu Fei pingin kembali ke jalan yang benar, berdoalah di rumah. Ya, saya tidak seperti apologi lain tunjukkan ke sini ya kan, klarifikasi gitu ya kan. Saya tidak perlu seperti itu Pak Ibu. Kalau saudara pingin kembali ke jalan yang benar, pergilah ke kamar intimlah dengan Tuhan. Jadi
Di channel ibu itu lagi Bapak Ibu, ibu itu menyembah di dalam roh katanya Bapak Ibu. Jadi ibu itu menyembah dalam roh tapi berbahasa Indonesia Bapak Ibu. Lucu ya kan? Jadi saya pun berpengalaman Bapak Ibu menyembah di dalam roh. Mungkin saudara atau Ibu Fei belum pernah mengalami saudara tidur tetapi roh saudara tetap berkobar-kobar menyembah Tuhan. Kalau saya sudah mengalaminya Bapak Ibu ya. Saya diam tapi roh saya tetap dalam nama Tuhan Yesus gitu ya. Kalau semuanya di dalam Alkitab dengan di dunia lain sebenarnya agak-agak sama Bapak Ibu. Kalau di dalam Tuhan Bapak Ibu intim dengan Tuhan, tetapi kalau saudara bersemedi itu artinya Bapak Ibu bersemedi dengan roh jahat. Jadi kalau saudara bersemedi Bapak Ibu tidak bisa ada orang, harus alone, ya kan, sendiri Bapak Ibu. Jadi kalau saudara intim dengan Tuhan harus di dalam kamar ya Bapak Ibu. Kalau saudara menyembah di dalam roh Bapak Ibu, seperti contohlah pengalaman saya Bapak Ibu, saya menyembah di dalam roh Bapak Ibu. Saya bukan sombong ya, kalau saya menyembah di dalam roh bukan bahasa Indonesia Bapak Ibu yang keluar, dan bahasa roh dan bahasa Inggris. Karena pertama sekali saya falling in love, first love to God di Singapura. Pertama sekali saya jatuh cinta kepada Tuhan, Tuhan tangkap saya di Singapura, bukan di Indonesia. Jadi kalau saya sudah intim dengan Tuhan Bapak Ibu di kamar ya, itu yang keluar itu bahasa Inggris dengan bahasa roh yang saudara hujat sekira berapa itu salah ya kan ya. Karena orang, saya maklum Bapak Ibu, saudara harus ditulis di sini dulu kan, seperti di Alkitab harus ditulis dulu sekira berapa baru saudara percaya bahwa bahasa sekira berapa itu bahasa roh. Coba saudara bayangkan di Alkitab ini tidak ada dituliskan Bapak Ibu Roro Kidul, pantai selatan, tidak ada dituliskan di situ Bapak Ibu. Tetapi kalau saudara berpengalaman terjun ke lapangan, mereka ada, dan di Alkitab pun ada sebenarnya Bapak Ibu. Ya, kita baca di Efesus 6 ayat 12. Sebenarnya mereka ada Bapak Ibu, tetapi karena saudara tidak berpengalaman Bapak Ibu dan tidak dikasih Tuhan hikmat, ya saudara menyangkalnya Bapak Ibu. Mari kita baca dulu Bapak Ibu Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa. Jadi penguasa-penguasa ini Bapak Ibu, penguasa-penguasa ini ada 3 Bapak Ibu. Siapa penguasa-penguasa ini Bapak Ibu? Penguasa di laut, di udara, dan di bumi. Makanya kalau saudara mendaki gunung Bapak Ibu bisa hilang ya. Kalau saudara berenang mau di laut mau di air tawar, saudara berenang bisa hilang ya. Saudara naik pesawat bisa hilang Bapak Ibu karena ada penghulu ya. Pantai selatan di laut Bapak Ibu, Roro Kidul. Tapi di sini nggak ada dituliskan Bapak Ibu. Tapi karena saudara tidak berpengalaman ya memang pusing saudara. Jadi sekalipun saudara kuliah teologi di Indonesia mau di luar negeri, nggak akan dapat ajaran ini Bapak Ibu. Tapi kalau saudara mau mendapatkan ajaran ini harus bersekutu dengan Tuhan, minta hikmat atau berpengalaman dulu seperti Pak Dato Tony, Bang Mongol. Mereka berpengalaman dulu baru bertobat Bapak Ibu, ya baru tahu, baru paham ya.
Jadi marilah dulu kita baca Kejadian 1 ayat 1 tadi Bapak Ibu. Bahwa betul bahwa kalau bersekutu dengan roh jahat bisa juga hamil. Ya, bersekutu dengan roh jahat ya. Kejadian 1 ayat 2 Bapak Ibu. Tetapi kalau Pak Daktoni khotbahkan ini sama tafsirannya dengan saya. Tetapi kalau orang lain beda tafsirannya Bapak Ibu. Jadi orang yang berpengalaman lah mengetahui arti tafsirnya ini Bapak Ibu ya. Tafsir. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi yang melayang-layang ini siapa Bapak Ibu? Malaikat yang terbuang itu Bapak Ibu. Karena kalau malaikat ini tidak, apalagi kalau Allah. Ya. Tapi kalau tafsiran saya dengan Pak Dokter ini sama Pak Ibu, bahwa roh Allah yang melayang ini adalah roh jahat, malaikat yang terbuang itu Bapak Ibu. Karena mereka ditempatkan di bumi Bapak Ibu. Bumi itu adalah tumpukan kaki Tuhan. Jadi tidak perlu dia turun ke bumi Bapak Ibu untuk berfirmanlah Allah jadi terang. Ya kan? Tapi ya di sinilah kan tadi beda penafsiran ya Bapak Ibu. Ya kita baca dulu lah Bapak Ibu ya. Kita baca lagi Kejadian lompat kita ya, melompat. Kita melompat Kejadian 6 ayat 2 sampai 4 sampai 5 ya. Saya akan bacakan lah ya. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Orang-orang yang kenamannya ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan ke hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi anak-anak Allah ini Bapak Ibu menghampiri perempuan Bapak Ibu, dan menghasilkan anak-anak raksasa. Ya. Siapa anak-anak Allah itu Bapak Ibu? Apakah manusia? Kita kembali Bapak Ibu, Ayub 1 ya. Ayub 1 ayat 6. Ayub 1 ayat 6 Bapak Ibu. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Kalau saudara simak Ayub 1, pembicaranya ini kepada iblis Bapak. Tuhan ngomong kepada iblis, apakah kamu melihat hambaku Ayub? Tidak mungkin dia ngomong kepada Gabriel Bapak Ibu. Di Alkitab ini hanya yang sering disebutkan Gabriel dengan Mikael ya. Malaikat Mikael kerjanya Bapak Ibu atau jabatannya Bapak Ibu adalah panglima perang Bapak Ibu. Kalau saudara baca di kitab Daniel, kitab Wahyu, jadi sering mereka disebut di sini. Ya. Jadi malaikat Mikael itu adalah kerjanya adalah panglima Bapak Ibu ya. Jadi kalau malaikat Gabriel Bapak Ibu, malaikat Gabriel ini menyampaikan kabar baik Bapak Ibu, memberitakan kabar sukacita. Jadi tidak mungkin Tuhan berbicara kepada Mikael atau Gabriel Bapak Ibu. Padahal mereka ini bukan di bumi ya. Malaikat surgawi Bapak Ibu tidak ada di bumi, mereka di surga. Jadi tidak mungkin dia berbicara kepada malaikat surga, oh kamu lihat enggak hambaku si Ayub ya kan.
orang nggak pernah penghuni bumi, tiba-tiba Tuhan ngomong seperti itu, nyambung nggak kan? Tetapi ini siapa Bapak Ibu anak-anak Allah itu? Ya malaikat yang terbuang itu Bapak Ibu, malaikat yang terbuang dari surga. Masih bisa bicara Bapak Ibu. Jadi saudara jangan pikir iblis itu tidak bisa speak with God. Can. Bisa Bapak Ibu. Jadi iblis itu Bapak Ibu ada di bumi nih. Mengelilingi bumi Bapak Ibu. Jadi kerjanya iblis itu Bapak Ibu mengelilingi bumi supaya siapa yang mau dia tangkap. Ya, jangan sampai saudara tertangkap. Haleluya. Jadi terserah netizen lah ya, memilih yang mana yang benar. Kalau saudara percaya dengan saya, is okay. Kalau tidak percaya pun is okay ya kan. Pokoknya kerjaan saya ini adalah memberitakan firman Tuhan, meluruskan yang miring, dan mendoakan Bapak Ibu supaya sejalan ya. Kita doakan, kita khotbahkan lagi Bapak Ibu, kita ajarkan. Karena kalau saudara seorang apologet atau seorang pendeta, seorang penginjil, rajin-rajinlah membaca kisah para rasul sampai Wahyu Bapak Ibu. Karena di sana diajarkan Bapak Ibu, saudara harus bisa membedakan siapa teman lo, siapa satu tubuh dengan Kristus. Ya, saya di sini bukan menghakimi Bapak Ibu, tetapi seperti apa yang dilakukan oleh Paulus, meluruskan ajaran-ajaran yang menyimpang Bapak Ibu. Tulisan Paulus Bapak Ibu banyak berbicara Bapak Ibu. Be careful dengan si A, si anu. Dia dulu di antara kita. Tetapi sekarang dia sudah di luar kita. Jadi hati-hati dengan ajarannya. Jadi Paulus tidak hanya ngomong seperti itu saja Ibu, tapi dia kasih pembelajaran yang benar ya. Jadi ada, saya lihat channel lain, dia mengomentari channel orang, dibilangnya itu salah, tapi tidak kasih ajaran dia, ajaran yang benar. Jadi channel saya Bapak Ibu, channel saya mengomentari ajaran orang lain Bapak Ibu. Saya lihat dia lari dari jalur, saya komentari, saya luruskan. Terserah saudara, mau percaya dengan saya silakan, mau tidak pun silakan, ya kan? Dan saya berani mempertanggungjawabkan apa yang saya dapat Bapak Ibu. Karena yang saya dapat itu dari Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus. Saya orang Indonesia Bapak Ibu. Jadi ada beberapa channel Bapak Ibu yang ya orang Indonesia tapi sok-sokan pakai bahasa Ibrani. Yahweh Elohim. Ya kan? Jadi Bapak Ibu, saudara orang Indonesia pakailah dengan bahasa Indonesia. Karena Tuhan Maha Pendengar Bapak Ibu. Jadi saudara tidak usah capek-capek ala-ala Ibrani ya kan, pakaiannya ala Ibrani ya kan. Habis uang saudara beli ala-ala Ibrani gitu ya kan. Biasa aja. Hidup ini nikmati Bapak Ibu, nikmati. Ya, Tuhan tidak pusing pakai bahasa apa saudara. Tidak harus Tuhan tidak mengharuskan saudara supaya memanggil dia itu pakai nama Ibrani. Tidak Bapak Ibu. Pakai apa saja asal dengan segenap hatimu Tuhan akan dengar. Ya kan? Asal dengan segenap hatimu. Karena yang Tuhan inginkan dari kita adalah hati. Ya kan? Hati ini gimana? Ya kan? Kecil hati tapi fungsinya banyak Bapak Ibu, kegunaannya banyak. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Kristus, kalau Ibu Pei ingin kembali ke jalan yang benar, tidak perlu Ibu Pei sampaikan di YouTube ini ya. Kalau Ibu Pei ingin kembali ke jalan yang benar, cukup pergi ke kamar, berdoa, minta ampun kepada Allah yang hidup.
Allah kita hidup Bapak Ibu, bukan mati. Dia bisa membunuh tubuh, jiwa, dan roh kita. Tubuh, jiwa, dan roh kita semuanya. Jadi takutlah kepada Dia, bukan kepada manusia. Jadi saya lihat ibu ini bimbang Bapak Ibu. Kalau di channel dia masuk ke True Speaker, dia bilang Tuhan Yesus Kristus. Tapi di channelnya Elohim Shalom. Janganlah bimbang. Hidup ini gak perlu bimbang Bapak Ibu. Apa yang Anda dapat itu aja saat orang bahkan keluarkan. Ya. Jadi pesan saya kepada Ibu P, kita ini adalah sama wanita Bapak Ibu. Pergunakanlah tubuh saudara untuk mempermuliakan Tuhan, untuk mengkhotbahkan kebenaran, supaya kita nanti Bapak Ibu berjumpa di Yerusalem yang baru. Supaya nanti tidak sia-sia Bapak Ibu. Saya sudah capek lu memberitakan firman Tuhan, tapi kenapa saya ada di Hades? Ya. Jadi kepada Ibu P lah yang tahu itu siapa yang saudara jumpai, apakah roh jahat. Kalau dari roh dari surga itu tidak, karena saya bisa membedakannya Bapak Ibu. Ya, firman Allah jelas, tidak ada lagi benih-benih ilahi muncul, ya kan. Cukup hanya Maria dipakai Tuhan Bapak Ibu, ya. Cukup hanya Maria dipakai Tuhan memberikan benih kepada Maria, ya. Tidak ada lagi benih ilahi yang lain, ya. Jadi kalau ada nanti benih ilahi, pasti ada Alkitab baru lagi Bapak Ibu, ya. Supaya orang tahu silsilahnya, ya kan. Jadi sampai di sini pembahasan saya. Semoga Ibu P kembalilah ke jalan yang benar, supaya mendapat mahkota kehidupan, ya kan. Seperti wanita mengurapimu, demikian jiwaku. Amin. Terlalu mendalam kali karena jadi biarlah kita ini adalah anak Tuhan Bapak Ibu, ya. Biarlah sukacita dari Tuhan mengalir kepada setiap orang Bapak Ibu. Amin. Sampai di sini pembahasan saya. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai.